Sebelum saya lanjut berikutnya kepada rekan berantem saya tiap hari Bu Sarina Dewi tentang manajemen kinerja dan lain sebagainya. Ini beliau ini adalah Widyaswara Ahli Madya di tempat kami ya. Dan memang sehari-hari ya ini yang sering bikin kita berantem, terutama di penilaian kinerja ya. Oleh sebab itu kepada Bu Sarina Dewi yang memang betul Widyaswara, yang saya sebut juga sebagai apa ya, kalau bukan saksi korban ya, sebagai pelaku juga yang mengalami hal-hal real seperti ini punch point-nya di mana Bu Sarina untuk memastikan bahwa Widyaswara tetap berkinerja tinggi, berkontribusi aktif kepada apa yang disampaikan organisasi, namun juga bisa survive untuk tetap mengurus karirnya. Silakan Bu Sarina. 30 menit juga. Baik, 30 menit dari sekarang. Kami aturkan terima kasih Pak Ferry, baik Bapak dan Ibu, mohon izin melatih kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, kami sembah sebagai pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Mohon dijawab, salam kami, salam Pancasila, salam Pancasila, dan terakhir salam mantap jeder gitu ya Bapak dan Ibu. Baik, di sini yang kami hormati dan banggakan Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo ME, beliau Ketua Umum DPP APWI. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Dr. Lalu Hendri Yujayana SE AKM MCA, Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan DPP APWI, juga Bapak Ketua Departemen Bangkom DPP APWI Bapak Dr. Widiatmoko beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kami sharing terkait strategi optimalisasi kinerja Widyaswara. Kemudian narasumber Ibu Mardian Harfiah yang dulu kita sering bertemu ya Ibu. Terima kasih kesempatannya bertemu kembali di forum yang luar biasa ini. Bertemu waktu itu kami banyak membahas tentang Permenpan 38 Bu Mardian ya, tentang standar kinerja jabatan, standar kompetensi jabatan ASN. Baik, kemudian juga narasumber kami ini, kami mengikuti sosialisasi beliau Ibu Susan B. Sugiarto SPSI MA. Kami aturkan terima kasih berkat sosialisasi ilmu-ilmu dari Ibu, kami lebih baik lagi dalam mengimplementasikan. Dan juga jajaran pimpinan dan pengurus DPP APWI dan juga Bapak dan Ibu seluruh Widyaswara yang hadir dalam forum yang luar biasa ini. Tak lupa guru kami, mentor kami, coach kami saat kami in passing ke jabatan fungsional Widyaswara ini, Bapak Ferry Firdaus. Beliau sangat luar biasa sampai menghantarkan kami pada titik saat ini. Terima kasih Allah yang membalas jasa Bapak. Baik, Bapak dan Ibu, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semua hadir dalam forum yang luar biasa ini untuk bagaimana kita mensiasati, memiliki strategi dengan hadirnya beberapa kebijakan yang terkait dengan kita, Permenpan 1 tahun 2023, Permenpan 6, Permenpan 7 tahun 2022, bahkan gitu ya Bapak dan Ibu, Permenpan 6 ternyata ada batasan-batasan hadirnya SE Menpan RB nomor 3 tahun 2003. Betul begitu ya Bu Susan, yang dulu kita bahagia, yang penting ratingnya, perilaku kerja, hasil kerja semuanya di atas ekspektasi, kita masih bisa berharap sangat baik agar dapat konversi. Sekarang tidak bisa ya, dikunci, menunggu dulu ya capaian kinerja unit kerjanya. Seperti itu Bu Susan ya. Iya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami Widyaswara gitu ya. Namun sebelumnya kami berpantun dulu. Mohon cakepnya ya Bapak dan Ibu. Burung nuri, burung gereja. Malam Kamis Surabaya. Selamat pagi Bapak Ibu Widyaswara, tetaplah optimis dalam berkarya dan berkinerja. Lagi tidak kalah dengan Bu Eva ya, tadi belum kami sapa juga, ini Bu Eva yang luar biasa. Tentara datang, tangkap penyelundup.
Cakep. Bahwa Cakep. suara yang tertutup. Semangat Widya Iswara tak boleh redup agar Widya Iswara bahagia dalam menjalani hidup. Amin. Cakep. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin kami share screen. Dan bahan ini juga sudah kami sampaikan, tentunya sudah ada ya Bapak dan Ibu dalam link yang disampaikan oleh panitia. Baik, Bapak dan Ibu, ini kami sampaikan strategi optimalisasi kinerja Widya Iswara kita sebagai pengemban jabatan fungsional. Apa yang akan kami sampaikan ini Bapak dan Ibu sebagaimana yang kami pelajari, kami merintis bersama guru kami Pak Ferry ini sejak 2019, belum lahir Permenpan 8 tahun 2021 sampai telah diubah menjadi Permenpan 6 tahun 2022 bahkan lahirnya Permenpan 1 tahun 2023. Ini kami bersama-sama Pak Ferry memperbaiki apa yang harus kami sampaikan ke Bapak Ibu peserta dalam manajemen kinerja kami. Dan tentunya kami juga memperoleh ilmu dari para narasumber baik dari Kemenpan RB seperti Ibu Mardian, juga dari BKN seperti Ibu Susan, kemudian juga tergabung dalam kami FGD bersama Bapak Alex Denny gitu ya, Bapak Deputi SDM Menpan, dan juga tak kalah besarnya peran dari para sumber belajar kami peserta pelatihan manajemen kinerja. Itu yang akan kami sampaikan. Dan kami akan lebih menarik di sini adalah hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mardian, Bu Susan, kami tarik lebih ke highlight pada yang terkait dengan kita selaku Widya Iswara. Namun sebelumnya ini ada satu quote dari Bapak B.J. Habibie. Keberhasilan bukanlah milik orang pintar Bapak dan Ibu, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Baik Bapak dan Ibu, adapun yang akan kami sampaikan selain pokok-pokok perubahan kebijakan terkait pengelolaan kinerja Widya Iswara yang terkait dengan kita, tantangan dan strategi. Nanti apa saja sih tantangan-tantangan dari setiap siklus ya, setiap tahapan dalam pengelolaan kinerja. Kemudian, nah kami belum tahu ini layak disebut best practice atau yang penting bahwa kami ini mengimplementasikan berbagai kebijakan tersebut dalam pengelolaan kinerja Widya Iswara. Baik Bapak dan Ibu, di sini dari yang disampaikan oleh Ibu Mardian, kami hanya menarik di sini SKP dan angka kredit. Di Permenpan 8 ada pemisahan. Artinya bahwa selain membuat SKP, kita harus menetapkan juga materi keterkaitan dengan butir-butir kegiatan yang keluhannya banyak yang nggak nyambung dengan butir-butir kegiatan apa yang kita lakukan gitu ya Bapak dan Ibu. Saat ini tidak perlu itu ada. Tetapi Bapak dan Ibu ada kesamaan di sini antara Permenpan 8 dan 6. Bahasa yang kita pergunakan itu juga tantangan tersendiri. Kalau SKP kita PP 46 kita adalah membuat rincian aktivitas, menyusun bahan ajar. Nah, strateginya apa Bapak dan Ibu? Balik menjadi bahasa capaian. Biasanya sifatnya adalah bahasa pasif ya. Bahan ajar. Nah, yang tersusun sebagai sesuai dengan NSPK. Itu merupakan strategi juga. Kemudian selain itu Bapak dan Ibu di dalam penilaian tadi juga sudah dibahas banyak oleh Ibu Mardian dan Ibu Susan gitu ya terkait penilaian kinerja. Penggunaan kuadran kinerja. Nah ini seyogjanya Bapak dan Ibu memang pejabat penilai kinerja itu memahami, memiliki pemahaman yang baik agar tadi loh tidak subjektif, agar objektif selayaknya beliau ini memahami dengan baik bagaimana memanfaatkan kuadran kinerja, bagaimana memberikan rating pada hasil kerja dan pada perilaku kerja yang nanti akan berdampak pada predikat kinerja pegawai selain bagaimana nanti mendistribusikan. Ini selayaknya beliau-beliau ini memiliki pemahaman yang baik. Kemudian juga tidak ada persyaratan pembobotan tertentu Bapak dan Ibu, jangan khawatir. Kalau dulu gitu ya, kalau dulu banyak yang karena in-passing, karena penyederhanaan birokrasi, jabatan fungsional namun bebannya masih koordinatif administratif yang lebih besar.
di mana bobotnya kalau utama 80%, tambahan 20%, padahal lebih banyak tambahannya. Sekarang tidak lagi ada bobot-bobot itu. Sehingga jangan khawatir. Nanti letaknya pada pemberian rating agar kita di atas ekspektasi saja, gitu ya. Nanti akan kita bahas saat implementasi. Kemudian hubungan SKP tadi ya tidak lagi dikaitkan dengan butir-butir kegiatan. Murni gitu ya Bapak dan Ibu, gitu ya. Nanti apalagi dengan Permenpan 1 konversi gitu ya. Konversi dari predikat kinerja itu sendiri. Baik Bapak dan Ibu, kami lanjutkan lagi. Nah, di sini titik poin. Bagaimana kita sebagai seorang Widya Iswara ini harus tetap mampu gitu ya. Kalau dulu Bapak dan Ibu gitu ya, mungkin ini sedih bagi Bapak dan Ibu Widya Iswara di sini yang sering menikmati kenaikan pangkat dan jenjang itu gitu ya. Karena dari angka kredit sebelum Permenpan 42 itu kita mengajukan angka kredit misalkan dapat pengakuan 200 tetap diakui 200 sehingga kita bisa 2 tahun ya naik pangkat. Namun dengan Permenpan 42 ada pembatasan ya, Oktober kalau di LAN itu mulai Oktober 2022 sudah berlaku Permenpan 42. Paling tinggi di tahun tersebut adalah 150% dari koefisien angka kredit tahunan. Itu ya, oleh karenanya paling cepat 3 tahun baru naik pangkat ataupun untuk naik jenjang. Yang tadi ya Pak Ferry sampaikan, wah sekarang itu banyak sekali ya permasalahan bahwa kesulitan untuk kenaikan pangkat, kemudian juga kenaikan jenjang karena tidak ada formasi. Di Permenpan 1 nanti sudah terjawab untuk kenaikan pangkatnya. Tapi untuk kenaikan jenjang belum ya Bapak dan Ibu. Nah ini Bapak dan Ibu ini adalah pasal 37 Permenpan 1. Sangat baik 150%. Baik 100%. Cukup butuh perbaikan 75%, kurang 50%, sangat kurang 25%. Dan apabila Bapak dan Ibu memperoleh pendidikan formal, kenaikan yang lebih tinggi ya diberikan tambahan angka kredit 25%. Dari apa? Koefisien angka kredit tahunan sesuai dengan jenjang. Nah ini Bapak dan Ibu kami olah dari lampiran Permenpan 1 tahun 2023. Inilah koefisien angka kredit tahunan. Ahli pertama 12,5. Kemudian 25 untuk ahli muda, madya seperti kami dan Pak Ferry 37,5 dan ahli utama 50. Nah ini yang kita incar Bapak dan Ibu, bagaimana agar kita itu bisa naik pangkat 3 tahun paling tidak gitu ya. Itu adalah kita mengejar predikat kinerja kita sangat baik. Nah, nanti akan kami sampaikan bagaimana agar kita bisa memperoleh sangat baik ini. Itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini adalah kenaikan-kenaikan angka kredit berdasarkan tadi predikat. Baik, Bapak dan Ibu, nah ini kami ambilkan dari paparan Ibu Kepala Pusat Pembinaan GF Bangkom dalam Rakernas 1 DPP APWI. Bagi Bapak dan Ibu yang hadir saat Rakernas, kami hanya ingin mengajak kembali menekankan pada hal ini ya, bahwa kenaikan pangkat semula melampirkan Pak. Kalau sekarang murni dari konversi hasil evaluasi atau perolehan predikat kinerja kita. Kemudian kenaikan pangkat ini juga apa istilahnya dapat diusulkan angka kumulatif tapi tetap murni dari konversi tadi. Nah kemudian ini jika ini yang tadi yang kami sampaikan sebenarnya sudah ada solusi bagi kenaikan pangkat ya Pak Ferry dan Bapak dan Ibu. Di sini misalkan gitu ya kenaikan, kalau dulu kan kalau belum naik jenjang belum bisa naik pangkat. Kalau Permenpan 1 misalkan karena tidak adanya formasi belum bisa naik jenjang, naik pangkat tetap bisa dilaksanakan. Ini Permenpan 1 memberikan ruang, misalkan ini Pak Ferry, itu Widya Iswara ahli madya 4C saat ini. Ternyata di LAN, formasi untuk utama itu belum ada. Beliau gitu ya, untuk jenjang utamanya, masih harus menunggu formasi dan hasil uji kompetensinya dahulu. Tetapi untuk naik 4D-nya Bapak sudah bisa Pak Ferry. Ini janji dari Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 di pasal
39-nya. Nah ini ya Bapak dan Ibu untuk kenaikan jenjang yang tadi. Ya tetap harus ada formasi. Memang ini harus masih ada pemecahan ya Bapak dan Ibu. Baik. Nah, kalau kita bicara tantangan dan strategi, tentunya tantangan dan strategi ini muncul di setiap siklus atau tahapan dalam pengelolaan kinerja. Di perencanaan kinerja sendiri, ini memiliki tantangan yang luar biasa. Perlu kami sampaikan kepada Ibu Susan dan Ibu Mardian gitu ya. Ternyata banyak instansi yang kami jumpai, insya Allah Pak Ferry juga menyetujui, bahwa ini cascading-nya itu belum pas. Belum memenuhi prinsip logic model berdasarkan Permenpan 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja. Ini Bu Susan. Nah, dalam simulasi aplikasi atau sistem yang telah diberikan oleh Ibu Susan waktu Dilan, nah ternyata gitu ya, untuk pengisian aplikasi itu bermula dari SKP JPT, betul begitu ya Bu Susan? Tetapi waktu cascading ke pohon kinerja melihat keseluruhan organisasi, ternyata ini logic model atau tidak terlihat di dalam aplikasi tersebut. Nah nanti mohon masukan, siapa tahu ini bisa diinsert dalam aplikasi tersebut, karena ini sangat menurut kami cascading yang benar sesuai prinsip logic model ini yang kami jumpai gitu ya bersama Pak Ferry gitu ya. Ini merupakan kunci sukses untuk ke bawahnya. Jika logic model sudah terpenuhi dalam cascading dari keseluruhan organisasi JPT Madya sampai ke JPT Pratamanya gitu ya, insya Allah gitu ya, sampai ke ketua tim, ini akan memudahkan dalam pembagian peran hasil. Kemudian lagi-lagi di sini mohon ya, strateginya apa? Membuat cascading sesuai logic model dan dialog kinerja. Lagi-lagi dialog kinerja sebagaimana tadi yang ditekankan oleh Ibu Susan dan juga Ibu Mardian. Kemudian dalam pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja. Di sini Bapak dan Ibu sering kami jumpai keluhan dari Bapak Ibu peserta kami itu adalah belum terjalinnya dialog kinerja. Belum ada dialog kinerja yang intens antara pejabat penilai kinerja dengan pegawai saat pemantauan, saat pemberian umpan balik, bahkan apalagi untuk pembinaan gitu ya. Sering coaching, mentoring yang kita harapkan terjadi itu belum didapatkan oleh pegawai gitu ya. Itu merupakan tantangan. Nah, apa strateginya? Jangan menunggu pimpinan atau pejabat penilai kinerja yang mengajak dialog kita, seperti Pak Ferry sering lakukan, proaktif. Datang ke pejabat penilai kinerja, dialog kinerja, dialog kinerja, dialog kinerja. Dan untuk pembinaan, ya kalau kita merasa memiliki keperluan untuk pengembangan kompetensi kita, lakukan. Pengembangan kompetensi banyak cara kok. Di Perlan 10 tahun 2018, pengembangan kompetensi PNS, dan juga di pedoman untuk pelatihan atau pengembangan kompetensi non-klasikal LAN, itu ada kok bagaimana panduan melakukan misalkan pengembangan kompetensi melalui self ini ya, learning atau belajar mandiri. Ada semua dan lain sebagainya, semua dipandu di sana. Jangan menunggu. Itu menurut kami strateginya. Kemudian di dalam penilaian kinerja yang tadi penting ya Bapak dan Ibu, tadi dialog kinerja, pemberian umpan balik, dan agar tidak subjektif tadi ya harus terklarifikasi dari awal. Sehingga misalkan sudah ada kesepakatan di awal gitu ya Bapak dan Ibu terkait target-target kinerja, termasuk juga sumber daya atau data dukungan, kemudian konsekuensi, mekanisme pertanggungjawaban. Nah, itu sudah disepakati, ada perbedaan di situ, bisa dialog kinerja. Itu ya Bapak dan Ibu strateginya. Dan ditindaklanjut ini Bapak dan Ibu silahkan. Pemberian penghargaan dan sanksi. Selain PP 30 2019 penilaian kinerja PNS yang di istilahnya tindak lanjuti Permenpan 8 dan juga di Permenpan 6 ini Bapak dan Ibu gitu ya, yang bila sangat baik 2 tahun berturut-turut ini diprioritaskan untuk pengembangan karir. Jika 2 tahun berturut-turut dalam predikat baik diprioritaskan untuk pengembangan kompetensi. Nah Bapak dan Ibu wacananya, nanti mohon dukungan Bu Mardian apakah ini benar gitu ya. Dari predikat kinerja kita langsung ngeling untuk pengembangan karir. Manajemen talenta ya, Permenpan 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta nanti akan direvisi gitu ya
wacananya, kami mengikuti sosialisasi, kebetulan mengampu juga di manajemen talenta. Nanti langsung di-link-kan dari penilaian predikat kinerja kita. Nah, ini teknik mengelola. Kami lebih banyak nanti menjelaskan dalam implementasinya. Kami akan mensimulasikan dalam format Excel ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini yang penting memastikan terjalinnya dialog kinerja yang optimal antara pejabat penilai kinerja kita dengan pegawai atau kita sendiri. Kata kuncinya, kunci suksesnya, dialog kinerja yang intens. Kemudian di tahap penyusunan SKP, nah di sini yang perlu kami sampaikan tadi, di sini loh titik menurut kami melihat gambaran ini cascading yang benar, logic model, lagi-lagi strateginya adalah logic model, penuhi dahulu, cascading yang benar, diklarifikasi untuk memudahkan nanti dalam pembagian peran hasil tadi sudah dikupas oleh Ibu Susan dan Ibu Mardian, dan yang tadi menyepakati sumber daya yang dibutuhkan. Baik, kemudian Bapak dan Ibu di dalam pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja, ini juga masukan kepada Ibu Susan terkait di aplikasi yang dibangun oleh BKN yang kami ketahui gitu ya, umpan balik gitu ya. Umpan balik itu sepertinya wadahnya untuk pendokumentasian ini belum ada Ibu ya, dan sepertinya umpan balik itu baru dari ruangnya pimpinan, atau mungkin nanti mohon masukan karena kami masih Dilan ini yang kami terapkan di unit kerja kami masih mengadopsi dari arahan Bapak Deputi SDM Menpan RB Bapak Alex dokumentasikan sesuatu yang ada, bisa Word, bisa Excel, ataupun dalam apa istilahnya screenshot WA pun itu merupakan pendokumentasian untuk memudahkan nanti dalam pemberian umpan balik. Itu yang kami lakukan, Bu Susana. Mungkin nanti bisa diwadahi di situ, Ibu, bahwa umpan balik kan tadi bisa dari ketua tim, bisa apa istilahnya umpan balik itu untuk perilaku kerja dari 360 derajat, dari rekan, dari bawahan, dan sebagainya. Mohon itu bisa terwadahi untuk masukan bagi pejabat penilai kinerja kita membuat rating. Kenapa demikian gitu ya? Karena pada saat kami sharing di salah satu kedeputian di LAN gitu ya, Bapak Deputi menganggap X ini adalah berkinerja luar biasa. Tetapi pejabat penilai kinerja, kepala pusatnya menilai ini adalah dikurang karena tidak ada, tidak hadir. Nah, ternyata apa kuncinya? Umpan baliknya tidak ditembuskan kepada pejabat penilai kinerja. Nah, menurut kami ini penting sekali pendokumentasian. Kalau kami lampirkan ke dalam sebuah link, nanti bisa kami contohkan. Nah, ini kuncinya Bapak dan Ibu, bagaimana kita memenuhi ini Bapak dan Ibu, bagaimana agar ini kuncinya untuk Widya Iswara tetap bisa mencapai 3 tahun. 3 tahun ini mudah-mudahan naik pangkat. Kalau jenjang menunggu formasi ya, mohon izin Permenpan 1 belum mewadahi itu. Agar 3 tahun bisa naik pangkat, artinya 3 tahun kita harus dalam kategori sangat baik. Apa yang kita tuju? Hasil kerja kita di atas ekspektasi. Jika sebagian besar atau seluruh hasil kerja tadi sudah disampaikan oleh Ibu Susan, ini adalah di atas ekspektasi dan Ibu Mardian ya, dan tidak ada hasil kerja utama di bawah ekspektasi, dan umpan balik sebagian atau seluruhnya menunjukkan respon positif. Kita upayakan di sini. Dan kuncinya lagi-lagi dialog kinerja. Pada saat penetapan itu perlu diklarifikasi gitu ya. Kapan dia merupakan hasil kerja utama ataupun tambahan tergantung pada prioritas. Kalau prioritas tinggi, maka adalah hasil kerja utama, prioritas rendah, hasil kerja tambahan, dan bagaimana untuk penetapannya tergantung kesepakatan pejabat penilai kinerja dengan kita. Kapan itu perlu dimasukkan ke hasil kerja utama kita, kapan hasil kerja tambahan. Dan di sini untuk perilaku kerja agar kita di atas ekspektasi, Bapak dan Ibu, kita sudah harus bisa menjadi role model. Tidak hanya penerapan core value SE Menpan RB nomor 20 tahun 2021 itu kita konsisten pada diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kita jadi role model. Itu strategi yang perlu kita wujudkan agar sesuai kuadran gitu ya.
Nah, ini sangat baik. Agar tadi objektif ya Pak Ferry, tidak subjektif yang menjadi keluhan dari banyak pihak ya, kekhawatiran nanti pejabat penilai kinerjanya subjektif gitu ya. Nah, dari sini Bapak dan Ibu. Baik, nah tetapi yang tadi lagi-lagi kalau Permenpan 6 berhenti di situ. Dan aplikasi BKN yang kami ketahui, mohon izin lagi-lagi Bu Susan, dalam simulasi kami atas aplikasi yang BKN tetapkan, itu masih belum mengacu ke SE3 ya. SE3 yang ada pembatasan ini ya Ibu Susan ya. Gitu. Mudah-mudahan nanti bisa diklarifikasi, mudah-mudahan saat ini sudah disesuaikan dengan SE3. Nah, itu Ibu dan Bapak, kalau tadi Permenpan 6 di sini adalah indeks RB, tetapi SE3 menetapkan di sini hasil sumbu vertikal ini PK dan delivery ekspektasi. Kemudian di sini yang tadinya indeks RB adalah di sini proses, gitu ya, proses. Nah, bagaimana agar istimewa? Ini yang kita tuju Bapak dan Ibu, istimewa agar pada saat nanti didistribusikan di dalam pegawai yang ada di unit kerjanya itu banyak yang sangat baik. Maksimal 70% bisa diberikan sangat baik, gitu ya, jika istimewa. Ini agar istimewa untuk hasil kerja, pencapaian kinerja dalam perjanjian kinerja, kemudian delivery ekspektasi, semuanya di atas ekspektasi gitu ya, dan responnya adalah positif. Ini ya, di atas ekspektasi. Nah, yang proses ini loh harus ada inovasi. Tadi juga sudah ditekankan oleh Bu Mardian dan Bu Susan ya, harus ada inovasi sehingga yang berdampak pada peningkatan hasil kerja secara radikal. Ini sumbernya adalah surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2023. Nah, ini yang tadi cilakanya yang seperti Ibu Susan sampaikan, kalau ada yang mau naik pangkat gulungan, kalau unit kerja kita predikatnya baik, harus ada ini yang butuh perbaikan atau kurang, harus ada. Lah cilakanya kalau kita yang sebagai widyaswara dapat ini, ya mudah-mudahan tidak ya Bapak dan Ibu, paling tidak ada di baik. Kalau di istimewa, di sini dimungkinkan tetapi tidak diharuskan. Kalau yang baik harus ada, ini cilakanya ya Bapak dan Ibu. Baik, nanti akan kita simulasikan. Nah, untuk tindak lanjut Bapak dan Ibu yang tadi kami sampaikan, selain tadi yang kenaikan karir, diprioritaskan untuk pengembangan karir dan prioritaskan untuk pengembangan kompetensi, ini wacananya nanti, ini Bapak dan Ibu, Permenpan 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta ASN, ini nanti akan disesuaikan. Jadi langsung dari predikat. Kalau sangat baik, itu akan istimewa. Gitu ya, star, diprioritaskan untuk pengembangan karir tentunya ya. Kemudian potensial atau promotable, ini untuk baik. Jadi langsung bisa ke sini ya Bapak dan Ibu, kurang butuh perbaikan, tidak sesuai. Ini ya Bapak dan Ibu, jadi langsung ngeling. Ternyata gitu ya, nanti hasil kerja kalau sekarang itu adalah kinerja dengan potensial, nanti wacananya hasil kerja dan perilaku. Apa sumbernya? Adalah pasal 69 gitu ya, ayat 1 Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Bahwa 5 karir menit lagi Bu Sarina. baik ditetapkan berdasarkan integritas dan moralitas. Siap, Bapak dan Ibu, kita langsung ke best practice ya. Tadi tujuan kita adalah konversi. Untuk sukses kita harus mendapat predikat kinerja sangat baik dan konversinya adalah 150% dari koefisien angka kredit tahunan. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana best practice-nya? Kami akan memaparkan untuk Excel-nya Bapak dan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk praktis atau implementasinya. Mudah-mudahan waktunya 5 menit cukup. Sudah terlihat Excel kami Bapak dan Ibu? Baik, ini tahap penyusunan SKP. Kemudian kami akan ke pohon kinerja Bapak dan Ibu, ini yang belum ada di aplikasi BKN. Yang harus dipastikan ada cascading yang benar. Yang di cascading adalah sasaran kinerjanya Bapak dan Ibu. Sasaran kinerjanya. Dari di sini sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan. Gitu ya. Kemudian nanti di sini adalah sudah bahasa capaian, sudah ke ketua tim ini Bapak dan Ibu. Kemudian
ke piramida kinerja, ini untuk satu ketua tim kerja. Kemudian di sini kuncinya di SKP JPT. PK, perjanjian kinerja, ini juga menjadi problem Bu Susan, Bu Mardian yang sering kami jumpai pada instansi. Wujudnya adalah lebih ke perspektif penerima layanan. Baru satu perspektif. Tetapi untuk dapat kita ke matrik pembagian peran hasil 4 perspektif, kita masih punya PR ternyata Bu Susan. Dalam menerjemahkan tadi ke proses bisnis, yaitu bagaimana ya merefleksikan perbaikan proses seperti yang kami lakukan dengan Pak Ferry waktu memperbaiki proses untuk mencapai keluaran yang memiliki nilai tambah. Tentunya dalam manajemen kinerja itu kami menekankan logic model ya Pak Ferry ya, itu memberikan nilai tambah. Kemudian penguatan internal, merefleksikan bagaimana kemampuan organisasi untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki untuk pengungkit ya. Kemudian anggaran, merefleksikan kinerja untuk efektif dan efisiensi anggaran. Nah, di sini masih menjadi PR Bu Susan dan Ibu Mardian. Karena sebagian besar itu PK-nya baru perspektif penerima layanan. Dari sini Bapak dan Ibu, kita membagi ke matrik pembagian peran hasil 2 level. Kenapa 2 level? Dari pejabat penilai kepada ketua tim. Tadi di sini ada 8 sasaran kinerja. Lagi-lagi yang di cascading yang dibagi dalam matrik pembagian peran hasil adalah sasaran kinerjanya dibagi habis kepada ketua tim. Di sini ada 3 ketua tim, Bapak dan Ibu. Nah, ketua tim dibagi habis ke dalam anggota timnya. Kami akan fokus di sini ada misalkan contoh ada pegawai di sini pegawai 30 Widya Iswara ke-11 namanya Juwita. Memiliki peran dan hasil bahasa capaian ya Bapak dan Ibu, ini strategi kita harus mempergunakan bahasa capaian. Di sini ada 6 di ketua tim pengajaran Di dan gabungan seluruh WI kayaknya nak. Di ini Gabungan. ya Bapak dan Ibu ketua tim apa? Ini akademik dan pembinaan alumni. Di sini ada 8. Kemudian ternyata juga mengambil peran untuk ketua tim 3. Itu bagian umum memiliki 2, artinya tadi menjadi 16 ya Bapak dan Ibu. Nanti kita lihat di SKP-nya ada 16. Dan ketua tim bahkan bisa menjadi juga anggota tim. Ini adalah ketua tim 1 dan ketua tim 2 menjadi anggota tim di bagian umum. Nah Bapak dan Ibu, kita langsung ke SKP untuk Widya Iswara Juwita. Nah ini Bapak dan Ibu tadi ada 16 di hasil kerja utama. Mohon ini diklarifikasi ya, agar nanti dalam evaluasinya kita tidak mengalami kesulitan ya sebelum ditetapkan klarifikasi. Nah, tambahan ini bisa saja pada saat penetapan di awal belum muncul. Nah, bisa muncul kalau memang sudah ada kepastian. Nah, kapan kinerja utama dan tambahan lagi-lagi tergantung kesepakatan dialog kinerja dengan pejabat penilai kinerja kita. Nah, kemudian perilaku kerja ini, Bapak dan Ibu pastikan ekspektasi pimpinan sebagai contoh nanti bagaimana strategi kita agar kita itu memperoleh sangat baik. Misalkan di kompeten itu membantu orang lain belajar. Bagaimana agar kita nanti bisa atas ekspektasi ya memenuhi rating tadi. Kita setelah dari sini, ini mohon ya dialog kinerja, sumber daya, skema pertanggungjawaban, konsekuensi. Nah, kita melihat nih dievaluasi si Juwita. Nah, Bapak dan Ibu, nah ini sebagai contoh saja reaksi-reaksi. Nah, ini juga Bu Susan, ini lagi-lagi ke Bu Susan karena BKN lah yang diberi kewenangan untuk menetapkan sistem ya untuk penilaian ini ya. Nah, Bapak dan Ibu, tadinya kami itu istilahnya galau ya. Bagaimana ikon-ikon narasi ini kok bisa dibuat sistem? Ternyata harus ada kesepakatan ya Bu Susan antara seluruh stakeholder yang ada di instansi tersebut. Nah, mohon ini sebenarnya bisa diwadahi ya, gitu ya, karena umpan balik ini kan juga dari berbagai sumber. Nah, ini strateginya Bapak dan Ibu, data dukung kami lampirkan gitu ya, Juwita lampirkan ke dalam link untuk memudahkan dalam pemberian umpan balik. Umpan balik bisa dari ketua tim, kemudian juga bisa dari untuk perilaku kerja tadi ya 360 derajat, misalkan sebagaimana yang kompeten tadi membantu orang lain belajar. Nah, di sini ternyata gitu ya teman Mbak Juwita itu dan beberapa Widya Iswara memberikan pernyataan gitu ya seperti apa istilahnya suka membantu orang lain belajar dan menginspirasi dia untuk membantu orang lain belajar. Seperti Pak Ferry suka membantu seperti membantu kami untuk belajar
Dan kami ketularan. Beliau untuk kami juga suka membantu orang lain belajar. Nah, artinya beliau sudah atas ekspektasi untuk kompeten gitu ya, sudah menjadi role model kami. Nah, Bapak dan Ibu setelah itu gitu ya, kita ke dokumen. Nah, di sini ini kalau Permenpan 6 berhenti di sini, sangat baik, sah-sah saja. Tetapi dengan adanya SE3, nah di sini Bapak dan Ibu tergantung dulu dengan predikatnya gitu ya. Ini sebagai contoh kalau akhirnya baik. Nah, Bapak dan Ibu, di sini contoh ya, sangat baiknya itu 10. Kalau kita ingin menambah sangat baiknya itu menjadi 20 misalkan ya, agar lebih ini. Pasti warnanya merah. Gitu ya, Bapak dan Ibu, karena ada ketentuan maksimal 27. Ini. Nah, oleh karenanya perlu strategi wajib ini untuk mendorong kinerja organisasi kita. Satuan organisasi atau unit kerja kita ini istimewa. Dengan demikian peluangnya lebih besar, maksimal 70%. Artinya dari 38 pegawai yang ada di unit kerja Smart ASN ini, gitu ya, 35 adalah pegawainya, kemudian 3 anggota ketua tim, sehingga ada peluang 27 Bapak dan Ibu, dan tidak ada kewajiban untuk yang di bawahnya. Sangat baik dan baik dimungkinkan. Gitu ya. Nah, kalau di sini ada 27 peluang kita untuk predikat sangat baik dan kita memperoleh konversi 150% itu adalah besar. Itu Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Mari kita berupaya mendorong unit kerja kita memperoleh gitu ya predikat kinerja unit kerjanya istimewa, sehingga peluang kita untuk memperoleh predikat kinerja kita itu sangat baik, lebih besar, sehingga kita memperoleh konversi dari koefisien penilaian angka kredit adalah 150%, sehingga dalam 3 tahun kita bisa kenaikan pangkat. Syukur-syukur kenaikan jenjang kalau ada formasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami serahkan kepada Bapak moderator, satu pantun Bapak. Pohon pepaya terlihat kurus, Cakep. matang, kulitnya halus, berkinerja cerdas adalah harus. Mohon juga diiringi dengan doa yang tulus. Cakep. Luar Akhir biasa. kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar saya adil sama Bu Susan dan Bu Mardiana tadi, memang harus saya hentikan Bu Sarina Dewi ini. Tapi karena dia ada yang diaplikasikan, jadi saya nggak berani berhentiin. Takut nanti pada ngebukin saya pesertanya. Karena ini kayak yang paling penting nih Bapak Ibu sekalian.